Kasus korupsi yang terjadi acap kali membuat kita geram. Begitu mudahnya seseorang menyalahgunakan jabatan dan kepercayaan yang diberikan demi menghamba kepada uang. Korupsi pun dianggap sebagai tindakan yang melupakan hati nurani. Tak heran jika tuntutan hukum yang diberikan atas pelanggaran ini jugalah besar. Korupsi menjadi musuh di tiap negara. Karena tak hanya merugikan negara, tapi berdampak buruk juga bagi cara berpikir dan bersikap rakyatnya. Namun pada nyatanya korupsi tak hanya akrab untuk mereka yang memiliki kekuasaan, tapi tanpa kita sadari juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat, ada nggak ya kebiasaan kita sehari-hari yang tanpa kita sadari masuk dalam ciri-ciri tindakan korupsi? Mulai dari mencari keuntungan untuk diri sendiri, hingga tindakan kita yang merugikan orang lain. Ingat, kesalahan-kesalahan besar awalnya dimulai dari kebiasaan kecil yang salah. Sering banget bilang masih di jalan atau masih kena macet. Padahal kenyataannya baru siap-siap mau berangkat atau terlambat di meeting online karena sibuk melakukan kegiatan pribadi yang gak ada hubungannya sama sekolah atau pekerjaan. Kebiasaan ini gak boleh terus-menerus dipelihara, karena kalau kita punya hobi terlambat, berarti kita masuk dalam golongan orang-orang yang melakukan korupsi waktu. Menyalahgunakan waktu untuk kepentingan pribadi dan membuat orang lain menunggu tentu saja merugikan orang lain. Ingat sobat, setiap orang punya kesibukan masing-masing. Bisa jadi kegiatan mereka tertunda hanya gara-gara kita yang terlambat. Oke, selanjutnya. Sering pakai mesin fotokopi atau menggunakan printer kantor untuk mencetak dokumen yang gak berhubungan sama kantor. Kebiasaan ini sama aja dengan korupsi. Memanfaatkan fasilitas yang ada untuk memenuhi kepentingan pribadi. Ingat, walaupun hanya 1 lembar kertas, tapi kalau terus-menerus kan lama-lama jadi kebiasaan. Biasanya ini dilakukan waktu kita kecil. Uang kembalian belanja. Dari yang awalnya pura-pura lupa dikembalikan, sampai akhirnya menjadi kebiasaan untuk tidak memberikan kembalian kalau tidak ditagih. Kan cuma receh, gak usah ribet lah. Hei sobat, jangan salah. Uang kembalian yang mungkin dianggap sepele, kalau dikumpulkan bisa dipergunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga yang bisa dipakai seluruh anggota keluarga. Berbeda dengan kita yang waktu kecil mungkin uangnya hanya dipergunakan untuk jajan. Ingat ya sobat, korupsi berasal dari kesalahan kecil yang dianggap remeh. Nah, ini juga salah satu tindakan yang tanpa disadari sering kita lakukan, yaitu menyalin, menggunakan, hingga kemudian mengakui hasil karya orang lain sebagai hasil karya pribadi. Apalagi jika kemudian kita mendapatkan kredit positif dari hasil karya tersebut. Tindakan plagiat termasuk salah satu bentuk korupsi, karena tentu saja merugikan banyak pihak, terutama mereka pemilik karya asli yang sudah bekerja keras. Korupsi menjadi pengkhianatan atas integritas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu sobat, yuk sama-sama kita perbaiki tindakan kita dimulai dari keseharian kita. Karena perubahan yang kecil, jika dilakukan secara bersama-sama, akan membawa dampak positif bagi Indonesia yang lebih baik.